bagi teman sejahtera kita semua pada pagi hari ini dengan sangat cerah ini. Sampai aja dulu. Wah, enggak lama tuh. Silakan masuk. Ini PPT saya yang atas kuliah. Saya menyerahkan diri atas nama kuliah dasar reproduksi ternak. Oke. Berikutnya dengan judul pengaruh inseminasi buatan dan identitas responden terhadap penampilan reproduksi sapi potong indukan Bali. Next. Ini ada bagannya. Pertama ada sapi potong, inseminasi buatan, identitas, penampilan, kemudian bawahnya bisa dihitung dari conception rate-nya, service per conception-nya, lama bunting, dan calving interval. Baik. Untuk latar belakang, permasalahannya adalah permintaan daging sapi yang meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan berkurangnya populasi sapi potong. Kemudian ada ketersediaan daging sapi belum maksimal, diantaranya adalah masalah rendahnya produktivitas ternak sapi potong di Indonesia. Lanjut. Untuk solusinya, usaha untuk mengatasi masalah tersebut adalah perlu dilakukannya usaha peningkatan kemampuan reproduksi ternak sapi. Kemudian ada dengan menggunakan bioteknik reproduksi ternak, yakni teknologi inseminasi buatan. Kemudian untuk memahami hal teknis dalam manajemen pemeliharaan ternak seperti penanganan reproduksi. Oke. Hasil yang diharapkan dari pembahasan kali ini adalah dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengembangan dan peningkatan produktivitas sapi potong. Lanjut. Ini materi dan metodenya. Dibaca Pak? Atau Baca. Dibaca ya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2019. Bertepat di peternakan masyarakat Gaul, Kecamatan Buli, Kabupaten Lamandau. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi PO dan indukan sapi Bali milik peternak yang telah atau sudah pernah di IB menggunakan semen pejantan bangsa impor, yakni pejantan limosin, Bramus, dan pejantan Bali murni atau lokal yang diambil secara sampel di peternakan masyarakat Gaul, Kecamatan Buli, Kabupaten Lamandau. Untuk metodenya sendiri, di sini penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pengumpulan data primer yang meliputi wawancara dan kuesioner, dan metode sekunder yang meliputi dinas peternakan, monografi kecamatan, kantor, dan statistik. Untuk analisis data mengenai variabel yang diteliti menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif. Lanjut. Untuk pembahasannya ada pertama sapi potong. Sapi potong adalah sapi yang dipelihara dengan tujuan utama sebagai penghasil daging, sehingga sering disebut sebagai sapi berdaging. Sapi potong di Indonesia merupakan salah satu jenis ternak yang menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan daging setelah ayam. Kemudian ada inseminasi buatan atau biasa kita kenal sebagai IB. Penerapan teknologi inseminasi buatan sebagai upaya peningkatan populasi dan produktivitas ternak sapi potong dengan mengawinkan indukan sapi Bali dengan bangsa pejantan impor eksotik bioside, yakni bangsa sapi simental, limosin, dan Bramus. Keberhasilan teknologi inseminasi buatan, Keberhasilan teknologi inseminasi buatan atau IB sebagai salah satu usaha perkembangbiakan erat kaitannya dengan performa reproduksi, di mana performa reproduksi induk betina sebagai akseptor seperti service per conception, conception rate-nya, dan lama bunting juga dipengaruhi oleh bangsa-bangsa sapi jantan. Kemudian selanjutnya ada identitas responden atau karakteristik responden. Identitas responden merupakan salah satu indikasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dalam mengelola ternak, antara lain umur beternak dan tingkat pendidikan. Yang pertama ada umur peternak. Umur peternak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja seseorang. Presentasi umur seseorang akan berpengaruh terhadap kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan. Seiring bertambahnya umur,
maka akan mempengaruhi kemampuan fisik sehingga terjadi penurunan produktivitas. Kemudian ada tingkat pendidikan. Tingkat tinggi rendahnya tingkat pendidikan peternak sangat mempengaruhi informasi yang masuk, tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap peternak dalam kegiatan usahanya. Sehingga dalam pelaksanaan, para peternak selain mengandalkan pengalaman yang ada, juga mampu mempelajari ilmu pengetahuan yang terus berkembang dalam dunia peternakan sapi potong. Pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi peternak tentang permasalahan yang dihadapi dan kemudian memikirkan suatu solusinya. Lanjut. Penampilan reproduksi. Penampilan reproduksi dapat digunakan untuk menghitung waktu siklus perkembangbiakan ternak yang dapat servis. Yang dapat digunakan untuk memperkirakan populasi ternak di masa yang akan mendatang. Penampilan reproduksi yang diamati antara lain melalui service per conception, ada conception rate, lama kebuntingan, umur beranak pertama, dan calving interval. Lanjut. Service per conception. Service per conception atau SPC merupakan jumlah perkawinan yang digunakan untuk memperoleh kebuntingan. Chris tahun J 2020 menyatakan bahwa kisaran normal nilai SPC adalah 1,6 hingga 1,20. Semakin rendah nilai SPC, maka semakin tinggi kesuburan ternak tersebut. Lanjut. Selanjutnya ada conception rate. Conception rate atau angka konsepsi adalah jumlah ternak yang bunting pada perkawinan pertama. Chris tahun J 2020 menyatakan bahwa nilai conception rate yang baik mencapai 60% hingga 70%. Sedangkan untuk ukuran Indonesia sendiri, dengan mempertimbangkan kondisi alam, manajemen dan distribusi ternak yang menyebar, sudah dianggap baik jika nilai conception rate-nya mencapai 45-50. Kemudian ada calving interval atau CI. Calving interval adalah jarak beranak dari anak satu ke anak berikutnya. Calving interval dapat dipakai sebagai ukuran efisiensi reproduksi, sehingga calving interval yang ideal berkisar 12-15 bulan atau berkisar 365 hingga 455 hari. Adanya calving interval yang panjang dapat disebabkan oleh faktor manajemen, yaitu kesengajaan menunda kebuntingan atau karena faktor genetik. Lama kebuntingan. Lama kebuntingan adalah periode dari mulai terjadinya fertilitas sampai terjadinya kelahiran. Normal yang diukur melalui jarak antara perkawinan yang subur dengan kelahiran. Lama kebuntingan sapi Bali berkisar antara 278,8 sampai 291 hari. Penyebab lama kebuntingan dipengaruhi oleh bangsa sapi, jenis kelamin, dan jumlah anak yang dikandung. Umur induk, musim, dan letak geografis. Kesimpulannya, penampilan reproduksi sapi potong indukan Bali dapat dipengaruhi oleh inseminasi buatan dan identitas responden, di mana inseminasi buatan bertujuan untuk mendapatkan sifat apogen yang unggul, sedangkan identitas responden yang baik dari segi umur dan pendidikan bertujuan untuk mengatur peternakan dari mulai pemeriksaan dan penanganan, sehingga dapat memperoleh performa reproduksi yang baik. Nah, untuk mengetahui baik buruknya performa reproduksi dapat dilihat dari service per conception, conception rate, calving interval, dan lama kebuntingan. Jadi itu penjelasannya. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan.